Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk teman-teman semuanya. Pertama, perkenalkan nama saya Bagas Pambudiantono, bisa dipanggil Bagas, NPM 271 dari mata kuliah Bisnis Internasional kelas J. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu mengenai forex atau foreign exchange. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Ya, selanjutnya saya akan membahas dan menjelaskan tentang materi saya, yaitu Forex atau Foreign Exchange. Apa sih itu Forex ataupun penjelasan dari Forex Exchange? Jadi intinya adalah pertukaran ataupun jual beli antara mata uang satu dengan mata uang yang lainnya. Dan selanjutnya, apa sih itu Forex ataupun penjelasan dari Forex? Jadi forex adalah berasal dari kata foreign exchange yang berarti pertukaran mata uang asing satu dengan yang lainnya atau dari negara satu mata uang tersebut dengan ditukarkan dengan mata uang dari negara yang lain. Selanjutnya forex trading. Apa sih itu? Jadi kegiatan jual beli mata uang untuk mendapatkan keuntungan dari selisih naik ataupun turun harga jual belinya. Dan tergantung strategi apa yang nanti digunakannya. Jadi untuk forex trading itu biasanya dilakukan menggunakan media ataupun platform yang basisnya yaitu online. Jadi ada tuh penjualan ataupun pembelian yang bisa dilakukan dengan cepat, tidak harus kita datang ke negara tersebut untuk menukarkan mata uang kita. Jadi ada organisasi ataupun perusahaan yang menyediakan platform online untuk jual beli. Kemudian falas. Falas ini adalah mata uang yang digunakan dan diakui sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang selanjutnya yaitu market hours, yaitu kapan sih buka dan tutupnya dari market forex, terutama forex ya. Jadi pasar forex itu bergerak dan buka selama 24 jam. Untuk hari liburnya itu di hari Sabtu dan Minggu dan di libur internasional seperti contoh pergantian tahun baru. Market forex juga akan ikut tutup. Sebagai contoh, untuk zona waktu di Sydney itu untuk open marketnya di bagian GMT itu jam 10 malam dan tutupnya di jam 7. Contohnya untuk di WIB, Sydney buka jam 5 pagi dan tutup di jam 2 sore. Seperti itu. Ya, selanjutnya forex market partisipan atau organisasi atau siapa sih yang masuk di market forex terutama. Yang pertama ada government. Jadi government ini itu memiliki kapasitas ataupun kekuatan untuk mempergerakkan dari suatu pasar yang bergerak. Jadi dia itu bisa memiliki kekuasaan ataupun memiliki kapasitas untuk merubah ataupun mengakibatkan naik ataupun turunnya dari suatu tren yang ada di pasar. Kemudian yaitu komersial bank. Komersial bank itu jadi yaitu kayak global currency. Jadi menggunakan electronic network untuk sebagai organisasi yang masuk di market forex. Untuk central banknya yaitu sebagai translatornya dari forex atau yang mengatur atau yang mengontrol supply ataupun masuk dan keluarnya ekonomi yang ataupun mata uang yang masuk dan keluar. Kemudian untuk corporation, yaitu organisasi intinya sebagai pelindung ataupun bukan mengasuransi, jadi di tepatnya menjadi aman lah dengan menggunakan corporation ini untuk membeli ataupun menjual dari forex tersebut tadi. Kemudian yaitu investment fund. Di sini itu seorang trader yang memiliki high skill dari segi fundamental ataupun teknikal
Jadi bisa melakukan trading dengan sendiri. Kemudian untuk traders ini tuh individual ya sifatnya. Jadi dia itu juga melakukan trading, namun dengan skill yang tidak tinggi banget, tapi dia paham mengenai pasar dan tren yang sedang bergerak seperti itu. Nah, kemudian nilai tukar dari forex. Ya, aku ambil contoh. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual itu apabila bank atau money changers itu ingin menjual falas kepada kita. Jadi menawarkan dari money changers itu kepada kita dari nilai mata uang tersebut menjualnya. Untuk kurs beli ini digunakan apabila bank atau money changer itu ingin membeli falas dari kita. Ya, bagi contohnya, ambil kasus yaitu di kurs beli rupiah itu di 14.000, untuk kurs jual di 14.250 dengan USD ya, atau di dolar. Contoh di orang pertama yang bawah itu, dia itu membeli kurs dolar seharga $1.000. Kemudian dia itu ingin menjualnya kepada money changers ataupun bank dengan kurs jualnya 14.250. Jadi dia mendapatkan totalnya 14.250.000. Kemudian untuk orang dua yang atas itu dia membeli di money changer 14 juta rupiah dan dia ingin menjualnya kepada money changer ditransfer ke kurs dolar. Dia mendapatkan mungkin kan pasti agak lebih turun, jadi dia mendapatkan kurang lebih tetap $1.000 ataupun kurang sedikit seperti itu. Ya, kemudian satuan dari forex. Yang pertama ada PIP ya, atau Price Interest Point, yang merupakan unit satuan untuk mengukur perubahan nilai tukar antara dua mata uang. Seperti contoh, jika euro dikurskan ke USD bergerak dari 1,1050 ke 1,1051. Kan itu naik kurang lebih 0,001 ya. Itu disebut 1 pip. Jadi 1 pip itu 1 poin. Kemudian adanya lot. Lot adalah satuan jumlah transaksi yang digunakan di dalam perdagangan trading forex. Suatu broker dalam trading forex mendukung standar dan mini lot, maka kita bisa bertrading dengan jumlah kelipatan 100.000 untuk standarnya biasanya dan 10.000 itu untuk mini lot. Sebagai contoh, di USD itu 30.000, terus ada juga 120.000, jadi kelipatan bisa 10.000 ataupun bisa 100.000. Ya, kemudian kita masuk ke analisis forex. Jadi dibagi dua, ada fundamental dan teknikal. Untuk fundamental adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi serta peran ekonomi yang terjadi pada suatu negara saat itu. Bisa dilihat dari mungkin laporan keuangannya ataupun keadaan ekonomi yang sedang terjadi itu kayak gimana, itu fundamental. Untuk teknikal, yaitu analisis yang didasarkan pada data grafik pergerakan harga masa lalu atau adanya tren di pasar forex, yaitu menggunakan kurva ataupun menggunakan grafik yang bisa disebut dengan analisis teknikal. Ya, selanjutnya jenis tren dalam forex ada 3. Yang pertama ada naik. Tren naik itu disebut bullish, kondisi di mana pergerakan harga memiliki kecenderungan untuk terus bergerak ke atas. Tren ini ditandai dengan adanya 2 titik terendah yang semakin naik. Sebagai contoh di gambar yang sebelah kiri yaitu bullish. Untuk bottom ataupun titik terendah di grafik tersebut tidak setara ataupun dari titik yang satu yang terendah ke titik yang 2 itu mengalami kenaikan. Dan itu dinamakan bullish. Selanjutnya adalah tren turun atau bearish. Kondisi pergerakan harga yang menurun dan memiliki kecenderungan untuk terus berlangsung menurun. Dan tren turun ini ditandai dengan 2 titik tertinggi yang semakin merendah. Jadi di top titik tersebut antara 1 dan kedua itu menurun.
Nah, di sini biasanya akan memiliki kecenderungan untuk turun menerus sebelum grafik itu menembus dari garis yang telah ditarik yang lurus tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada tren mendatar atau sideways, kondisi pasar yang belum tahu akan naik ataupun turunnya, dengan tanda pergerakan harga yang cenderung untuk bolak-balik naik dan turun dalam rentang harga tertentu. Bisa kita lihat di gambar. Nah, jadi tren ini itu tidak memiliki eh, tidak memiliki titik bottom ataupun titik atas yang semakin meningkat ataupun semakin turun. Jadi mendatar saja. Biasanya tren ini itu tidak atau bahaya untuk masuk beli ataupun turun karena tidak mengetahui tren yang akan terjadi itu bisa turun ataupun naik. Nah, selanjutnya yaitu strategi dalam forex. Yang pertama ada two opportunities atau dua kesempatan. Jadi setelah kita membahas tren tersebut, yang tadi kita bisa melakukan analisa yaitu yang pertama adalah buy. Posisi trading ini itu untuk membeli dan dilakukan jika harga diperkirakan naik. Sebagai contoh yang di bawah gambarnya, jika kita membeli di titik 1,4267 dengan analisis kita teknikal maupun bisa fundamental juga diperkirakan akan naik, kita bisa membeli di titik tersebut dan kita bisa jual di titik 1,435. Jadi jika kita hitung untuk profitnya, bisa kita kurangkan buy dan sell-nya menemukan 118 pip atau poin. Ya, kemudian untuk sell adalah posisi dalam trading untuk jual dan dilakukan jika harga diperkirakan akan turun. Jadi kita bisa, jika kita mempunyai dana, terus kemudian kita sell di titik 1,4435, kita melakukan analisis, itu akan turun, maka kita dapat melakukan sell di pucuk atau di top. Kemudian jika harga sudah turun, kita bisa membelinya lagi dan menunggu tren itu akan naik kembali. Seperti itu. Kemudian manajemen resiko. Yang pertama adanya cut loss, posisi menutup atau jual yang merugi karena harga bergerak berlawanan dengan prediksi dari kita. Sehingga kita bisa menghindari kerugian yang lebih besar. Contoh kasusnya, jika kita open buy IDR ke USD dengan harga 14.000 satu lotnya. Setelah harga bergerak menjadi 13.500 dengan analisis teknikal akan lebih jauh turun lagi, misal, maka dilakukan cut loss untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Selanjutnya ada switching. Ini adalah tindakan di mana kita melakukan likuidasi terhadap posisi pertama, kemudian masuk kembali dengan posisi yang berlawanan dari posisi pertama tadi. Sebagai contoh, open buy GBP itu pound sterling ya ke USD itu satu lotnya 1,8550. Setelah harga bergerak menjadi 1,8540, kita likuidasi posisi tersebut ataupun close sell. Dan di saat itu kita mengambil posisi sell satu lot lagi di harga 1,8840. Nah, selanjutnya ada hedging atau locking, ini dibagi dua. Untuk locking sendiri itu saat posisi sudah profit, namun kita tidak mau close profit atau yang dinamakan TP ya, take profit. Namun di samping itu kita juga tidak mau kehilangan kesempatan di posisi berlawanan, sehingga kita entry lagi di posisi yang berlawanan. Intinya untuk hedging itu kebalikannya dari locking. Hedging itu posisi sudah loss tapi tidak mau cut loss, akhirnya entry berlawanan buat cover loss kita. Jadi intinya itu saling mengcover biar tidak loss banyak dan juga tidak akan semakin terpuruk. Sebagai contoh kasusnya ya, contoh trader A itu open posisi sell dari euro ke USD di harga 1,3300.
Dan beberapa saat kemudian, ia open buy pada harga yang sama. Ternyata harga kemudian turun ke level 1,3200. Trader A ini tuh menutup posisi sell-nya dengan profit 100 pip dan membiarkan posisi buy-nya itu kemudian membuka dua posisi baru, yaitu open buy dan open sell pada level 1.300 Kemudian contoh katakan harga akan kembali naik ke 3.300, trader A akan menutup ketiga posisi tersebut. Jadi posisi buy yang tertinggal sebelumnya ini balik modal dan dua posisi yang baru dibuka juga masih imbang. Jadi ini juga sama menutupnya ya. Nah, yang terakhir ini ada averaging. Nah, yaitu suatu tindakan mengulangi posisi yang sama pada saat kita dalam keadaan floating atau loss, di mana posisi pertama dibiarkan terbuka. Nah, sebagai contoh di gambar, kita membeli satu lot di harga 1.700. Kemudian kita dengan grafik yang naik lagi, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, kita buy lagi satu lot di 1.705. Nah, setelah dipucuk, kita membeli satu lot lagi di harga 1.710. Jadi untuk posisi pertama itu untung 100 pip, posisi kedua itu untung 50 pip. Ternyata analisis pasarnya itu salah, kemudian turun lagi trennya. Kemudian di harga 1.707,5 akan mengalami minus 25 pips dari posisi yang terakhir ya, yang dari posisi yang pucuk tadi. Ya, di posisi itu trader akan dengan di total akan mendapatkan keuntungan 75 pips. Kemudian harga semakin turun lagi di harga 1.705. Nah, di harga itu seharusnya sudah loss, apa maksudnya sudah di close ya. Karena di harga tersebut trader memiliki BEP atau tidak untung ataupun tidak rugi. Jadi risikonya kecil seperti itu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan ataupun materi saya. Mohon maaf jika ada salah ataupun kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.